Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'd. Terima kasih kepada yang sudah membaca tadi, membaca syarahnya. Mari kita lanjutkan kajian Al-Hikam Al-Athaiyah, aforisma dari guru Alexandria ini. Pada kesempatan ini melanjutkan yang kemarin, yakni manakala kita menghendaki anugerah dari Tuhan, maka caranya adalah memperbaiki, meningkatkan, mengupgrade, sungguh-sungguh membuktikan betapa kita ini fakir dan butuh kepada Allah. Kenapa? Karena mengacu pada firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, innamas shadaqatu lil fuqara. Ya, yang layak dapat sedekah, pemberian, anugerah ya orang-orang fakir saja, terutama fakir kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tahaqqaq bi awsafika yumidduka bi awsafihi, tahaqqaq bi dhullika yumidduka bi izzihi, tahaqqaq bi ajzika yumidduka bi qudratihi, tahaqqaq bi du'afika, boleh dibaca bi du'afika ya, yumidduka bi haulihi wa quwwatihi. Tahaqqaq, buktikan, nyatakan, tingkatkan, bisa dimaknai upgrade ini ya. Nyatakan, realisasikan, buktikan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, bi ausofika, dengan sifat-sifat ubudiyahmu, dengan karakter atau ciri kehambaanmu. Kelak yumidduka, Allah akan menganugerahkan, Allah akan memfasilitasi, memberikan banyak anugerah atau menganugerahi, bi ausofihi ay bi ausofi rububiyatihi ta'ala, dengan sifat-sifat. Allah akan menganugerahi kita dengan sifat-sifat rububiyahnya. Dan memang dalam hikam ini juga dalam kitab-kitab tasawuf yang lain, semakin kita tingkatkan ubudiyah kita, artinya semakin kita merasa hina dina di hadapan Tuhan, dan sungguh-sungguh kita nyatakan itu dalam ibadah, dalam keseharian, maka Allah akan menganugerahi kita, menghamparkan kita rububiyahnya. Apa ausoful ubudiyah itu? Ciri kehambaan atau peribadatan kita itu apa? Nomor 1 dhullun, nomor 2 ajzun, nomor 3 du'afun atau du'afun. Maka tahaqqaq bidzulika, nyatakan, buktikan, terus tingkatkan, atau bimakna sahih ini ya. Bidzulika, dengan kehina-dinaanmu, merasa hina-dina di hadapan Allah, maka atau niscaya yumidduka bi'izzihi, Allah akan menganugerahimu dengan kemuliaannya. Ausafir rububiyah, ubudiyah yang kedua adalah tahaqqaq bi'ajzika, buktikan kelemahanmu, nyatakan ketakberdayaanmu di hadapan Allah tentu saja, sehingga yumidduka bi qudratihi, Allah menganugerahimu dengan kudrohnya atau kuasanya, yang dengan itu kita mampu melakukan apapun, tentu saja kebaikan-kebaikan. Tahaqqaq bi du'afika atau bi du'afika, nyatakan, tingkatkan, realisasikan atau upgrade lah kelemahanmu, nyatakan dengan sungguh-sungguh betapa engkau lemah di hadapan Allah. Kelak yumidduka bihaulihi wa quwwatihi, Allah menganugerahimu dengan kekuatan lahir, wa quwwatihi, dan kekuatan batin. Mari kita baca yang di tepi syarahnya Imam Asy-Syarqawi. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara, melanjutkan yang kemarin. Tahaqqaq bi ausofika yumidduka bi ausofihi. Ini boleh dibaca bidhammil ya'i ma'a kasril mim, berarti dibaca yumidduka alal awali, dengan berdasarkan pembacaan yang pertama, atau yang kedua wa fathiha ay wa fathil ya wa dhammiha ala tsani, dan boleh dibaca fathah ya-nya untuk kemudian dhammah ya, dalnya, yamudduka begitu. Summa fassala, lantas menjabarkan, menguraikan, memerinci zalika, beliau ya al-musannif zalika, Imam Alexandria ini, guru Alexandria ini, Imam Ibnu Athaillah Sekandari,
Memerinci hikmah di atas biqaulihi dengan pernyataannya atau penjelasannya. Apa itu? Tahaqqaq bidzullika yumidduka bi'izzihi. Menyatakan dengan sungguh-sungguh, buktikan dengan serius. Ini juga bisa bermakna mengupgrade ya, meningkatkan rasa hina dinamu. Buktikan bahwa engkau sedemikian hina di hadapan Allah. Makanya kemarin atau beberapa pertemuan yang lalu, kalau ada orang menghina kita, memang itu pernyataan Allah ya, yang mana itu atlaqo bilisanin nas, dinyatakan dengan ucapan manusia. Jadi kalau ada yang menghina kita, memang kita hina kok. Ada yang merendahkan, ada yang menyepelekan, ya memang sangat sepele kita ini. Maka di hadapan Allah itu kita diminta oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ini, oleh guru As-Sakandarani ini, untuk membuktikan satu, bizullika, tahaqqaq bizullika yumidduka bi'izzihi. Ini opposite-nya ya. Kalau kita ingin meraih kemuliaan di sisi Allah, buktikan bahwa kita sedemikian hina dina di hadapannya. Ya, kita menjadi mulia kenapa? Karena Allah turunkan Quran kepada kita melalui nabinya tentu saja sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah perintahkan ibadah-ibadah mahdhah terutama, dan juga wiru mahdhah yang tak kalah pentingnya. Maka buktikan saja dengan itu. Fatasiru, sehingga menjadi kau azizan, pribadi yang mulia semata-mata bihi, karena izzunnya Allah tadi. La binafsika, bukan karena dirimu sendiri, bukan karena engkau hebat, pinter, terpelajar, bukan, tapi karena memang Allah itu Al-Aziz. Sehingga manakala kita membuktikan zulun, rasa butuh, rasa hina dina, rasa tak berdaya, rendah sekali kita di hadapannya, dan ini dibuktikan sekurang-kurangnya dalam banyak hal ya. Kalau dalam ibadah mahdhah, buktinya sujud. Di dalam sujud itu kita membaca Subhana rabbiyal a'la, Maha suci Allah yang maha tinggi. Caranya dengan merendahkan. Ya sama dengan takbir lah kalau dalam sholat. Caranya dengan mentasghir, menyepelekan, memperhinakan, menganggap diri kita ini hina dina di hadapan Allah ya. Dan memang itu kenyataannya. Itulah awsaful ubudiyah, yang itu berseberangan, bertolak belakang dengan awsafur rububiyah. Itu dalam ibadah mahdhah. Dalam keseharian caranya adalah bagaimana seperti disinggung di Quran itu. Kalla innal insana layatgha. Manusia ini kerap kali melampaui batas oleh karena ar-ra'ahu istaghna, menganggap dirinya mampu, menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya punya kuasa kedudukan, punya pengaruh popularitas, punya segala hal untuk merendahkan orang lain ya, atau mencaci maki misalnya, dan seterusnya. Terutama bagi mereka atau terhadap mereka yang berbeda ya. Tahaqqaq bi'ajzika yumidduka biqudratihi. Nyatakan dengan serius, buktikan dengan sungguh-sungguh, tingkatkan dengan sepenuh hati bi'ajzika, dengan ketakberdayaanmu di hadapan Allah, kelak yumidduka biqudratihi. Allah menganugerahimu dengan kuasanya, sehingga atasiru menjadi engkau bertransformasi, menjelma menjadi pribadi yang qadiron, menjadi pribadi yang punya kuasa, kemampuan, keterampilan, pengaruh, popularitas, dan lain-lain ya. Bihi, semata-mata kudrohnya Allah, oleh karena kudrohnya Allah, la binafsika, bukan karena dirimu sendiri. Kemudian tahaqqaq bidu'afika yumidduka bihaulihi wa quwwati. Tahaqqaq, nyatakan, buktikan dengan sungguh-sungguh, atau realisasikan ya, dengan sebenar-benarnya bidu'ka, dengan kelemahanmu atau ketakberdayaanmu. Kelak yumidduka bihaulihi wa quwwatihi. Allah akan menganugerahimu dengan kekuatan lahir batin. Kalau kita sudah membuktikan bahwa kita ini lemah, tak berdaya, ya entah fisik, kesabaran, fisik terutama ya fisik ya. Tapi betapa banyak orang yang fisiknya lemah tapi jiwanya kuat, mentalnya, kepribadiannya. Nah, oleh karena ini makanya kita sering-sering mengupgrade ya doa-doa permohonan kita kepada Allah. Ini misalnya, betapa banyak diantara kita mengharapkan, menginginkan kekayaan,
Padahal kaya itu boleh jadi menjerumuskannya. Yang betul bagaimana? Ya bermohon saja menjadi salah satunya, menjadi ahli sodako. Kalau jadi ahli sedekah, tidak ada cerita miskin dia. Atau menjadi pribadi yang dengan ilmu yang kita miliki, mengamalkannya, menolong, melakukan dharma bakti kepada orang lain. Yang dengan itulah Allah mengangkat derajat kita, memuliakan kita. Dan ini banyak dibuktikan oleh generasi terdahulu, para kiai, ulama, guru-guru kita, dengan tindakan, bukan dengan perkataan. Hujan ini sebenarnya tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah petir atau guntur ya, suara gemuruh atau petir yang menggelegar. Manakah yang menumbuhkan tanaman, yang menumbuhkan padi-padi tanaman, bunga-bunga, atau yang menyuburkan tanah, petir atau hujan? Maka bukan suara, tapi tindakan yang dibutuhkan masyarakat itu. Yang dibutuhkan orang lain atau orang-orang di sekeliling kita, anak, istri, keluarga, bukan kata-kata, tapi tindakan. Kalau petir itu malah menakutkan. Dan biasanya petir ini berbentuk euforia. Jadi kan gelap, ini malam. Begitu petir terang 1-2 detik atau sepersekian detik, tapi setelah itu gelap lagi. Tapi hujan ini kadang bekerja ketika kita tidur. Sama dengan dayat ya, bekerja ketika kalian tidur. Berbahaya itu. Ketika kita tidur terlelap, hujan ini gerimis ya, membasahi tanah, rerumputan, tanaman-tanaman, sehingga menyuburkannya. Kalau Anda perhatikan rumput di halaman itu ya, di halaman pesantren atau di depan rumah itu kan, tiba-tiba subur saja setelah hujan beberapa hari. Petir bisa menyuburkan itu? Tidak bisa, ya memang hujan. Nah ini mirip sekali pernyataan Xantippe ya. Xantippe ini istrinya Socrates. Setiap Socrates ngajar, istrinya marah-marah mencaci maki. Kemudian setelah marah-marah, disiramlah Socrates dengan air bekas cucian. Lalu kata Socrates, sehabis petir turunlah hujan. Nah itu dia. Jadi santai saja beliau. Marigela hujan. Nah itu sesimpel itu beliau. Alaihissalam ya, karena wakilnya beliau ini nabi. Jadi marah-marah, istrinya mencaci maki, lalu disiram dengan air comberan. Tapi air jemuran, air cuciannya. Dan dari Socrates ini, dari Xantippe ini, Socrates dianugerahi 3 orang anak ya. Jadi itu perempuan yang hebat. Dan siapa Xantippe ini? Orang yang paling terkenal di Athena, di seluruh polis ini kota madya lah ya, negara kota. Di seluruh polis Athena, kalau bicara itu tidak bisa sopan. Dia bicara dengan berkaca pinggang begini, dengan menyalakan mata, dengan melotot. Itulah Xantippe. Dan Socrates menikahinya hanya untuk melatih kedisiplinannya. Jadi semoga kalian, kalau kalian ingin menguji seberapa disiplin Anda, carilah Xantippe itu ya. Nah, terus katanya Yusron, saya tidak ada Xantippe Pak, Santiman, Maman itu. Santirit, Santita ya, kemudian siapa lagi di sini? Santihim ya, Rohim itu. Baik, itu kita harus seringkali meralat doa-doa kita. Misalnya, apakah menjadi pribadi yang alim itu penting? Iya, tapi jauh lebih penting adalah yang mengamalkan atau tidak menyalahgunakan pengetahuannya. Sebab tak jarang ilmu ini kita jadikan alat pukul untuk menyepelekan, merendahkan, atau menghakimi orang lain, yang padahal hakim yang sungguhnya adalah Allah itu sendiri. Jadi betapa banyak kan begitu kan, kita kadang baru merasa tahu, merasa punya kuasa atau kedudukan, merasa punya harta benda, tapi sedikit kuasa tadi yang Allah anugerahkan kepada kita, justru kita jadikan untuk alat pukul ya, menindas, merendahkan, menyepelekan, atau menguasai ya, menghegemoni orang lain. Ada relasi kuasa di situ. Ini pandangan Michel Foucault sebenarnya ya. Knowledge is power, kata itu klasik, kuno. Pengetahuan adalah kekuatan. Orang kalau berilmu dia kuat. Itu kuno kata Michel Foucault. Yang betul adalah knowledge is power. Maknanya apa? Orang yang punya power bisa mendesain, bisa mengatur, bisa merekayasa knowledge macam apa yang dibutuhkan orang. Jadi misalnya saya punya kuasa, saya bisa atur kalian ini bisa mengkonsumsi berita apa. Caranya bagaimana? Ya saya atur. Kalau zaman Soeharto dulu pakai Menteri Penerangan. Ini diatur supaya pemerintah isinya baik toh, kemudian
negara ini banyak utang, ayo hidup hemat, padahal pemerintahnya foya-foya misalnya. Itu knowledge is power. Jadi yang punya kuasa, dia bisa menggiring opini massa, dia bisa menggiring pendapat publik. Semoga kalimat ini bisa dipahami. Mari kita lanjutkan. Baik, kemudian lahaqquk bidu'afika yumidduka bihaulihi wa quwwatihi fatasiru qawiyan bihi. Ya, engkau menjadi pribadi yang kuat gara-gara Allah anugerahkan kekuatannya kepada kita. Caranya membuktikan betapa kita lemah, jasmani, rohani, kesabaran, kemudian ketahanan ya. Jadi begini, kalau Anda pernah menyaksikan atlet loncat tinggi, tahu ya? Tahu loncat tinggi. Pakai apa loncatnya itu? Bahri pakai apa? Pakai galah biasanya kan, loncat begini. Jadi ini lari, ini galahnya loncat begini kan. Nah sebenarnya yang dibuktikan adalah daya lentingnya galah ini. Ini daya lentingnya yang begini ini loh. Jadi bukan seberapa. Ada orang yang kurus dia, tapi galahnya ini bisa patah, padahal dengan kualitas yang sama. Kenapa? Dia tidak mampu menggunakan daya lenting ya, menyeimbangkan badannya dengan galah ini, sehingga nanti bisa meloncati seberapa tinggi mistar yang dibikin itu ya. Nah, dalam bermasyarakat, berkeluarga lagi Pak Hulid ya, berumah tangga, dibutuhkan daya lenting itu. Jadi seolah-olah kita ini pria-pria atau wanita kalau ada, dibelokkan oleh istri, dibelokkan mertua, dibelokkan masyarakat. Padahal tujuannya melenting untuk sampai tingkatan yang lebih tinggi tadi itu, paham ya? Paham, nggak paham urusan rohim lah, nanti diskusikan itu. Pokoknya begitu, insya Allah paham. Kok nggak amin namanya? Amin ya. Bagus. Nah, itu dia. Jadi seolah-olah kita ini dibelokkan, diatur, diintimidasi, disepelekan ya, padahal nanti melenting gitu ya. Atau kalau meniru panah, busur, ini busur ya. Ini busur ya, panahnya ini ya, bendanya ini ya. Begitu ini ditarik ke belakang, kadang kita dalam situasi yang ini serba sulit, fakoh, tapi nanti melesat jauh. Itu paralel dengan hukum fisika ya. Semakin jauh kita ditarik ke belakang, nanti semakin cepat kita melesat atau semakin jauh pencapaian kita nanti. Nah kadang Allah menempatkan kita dalam posisi itu tanpa, itu pembahasan kemarin, tanpa itu pun kita memang harus membuktikan bahwa kita lemah, tidak berdaya. Jasmani, rohani, kesabaran, dan banyak lagi ya, akal, dan seterusnya. Atau kecerdasan ya, pengaruh dan lain-lain. Nah makanya begini, kenapa orang tidak mau melepas kuasa yang mereka miliki? Kemarin dibaca di Tarikh Ibnu Khaldun di Muqaddimah itu. Kenapa mereka tidak mau melepas atau menyerahkan kuasa ya? Meskipun sudah jatuh tempo, seperti Erdogan, tulisannya Erdogan ya, Putin itu, ya dari Perdana Menteri ke Presiden, Perdana Menteri, terus begitu muter-muter ya. Juga Presiden Cina Xi Jinping ya, sudah 3 kali. Kenapa? Karena mereka tidak mau keluar karena mereka nyaman menikmati kuasa tadi ya, menikmati kuasa, popularitas ya, yang dengan itu dia bisa memiliki knowledge is power tadi itu. Jadi kuasanya bisa mengatur pengetahuan, opini atau pandangan masyarakat kepada dia. Maka jauh dari ajaran atau aforisma yang dipaparkan oleh guru Alexandria ini. Dan demikian pula demikian seperti hikmah yang tadi, tahakkuk tadi itu loh. Demikian pula semacam tahakkuk bi anjizika, tahakkuk bi du'afika, tahakkuk bidzulika tadi yang sudah dengan ausafil ubudiyah tadi. In tahaqqaqta bi fakrika, berarti ini prinsip ubudiyah yang keempat. Apa itu? Manakala engkau membuktikan, menyatakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah bifakrika, dengan kefakiranmu, rasa butuhmu, yumidduka biginahu, kelak Allah akan menganugerahi biginahu dengan kekayaannya.
Nah, itu penting kita belajar ya untuk memperbaiki doa, yang memperbaiki permohonan dan seterusnya ya. Kemudian faiza jalasta ala bisati dzulli, faiza jalasta manakala bersimpuh engkau, manakala meringkuk dirimu, manakala meringkuk atau bersimpuh engkau ala bisati dzulli, di hamparan kehina-hinaan. Ya seolah-olah ini hina semua rendah, kita berada di situ sendirian dan kitalah yang merasa paling hina di sana di hadapan Allah itu. Wa qulta, seraya berdoa atau bermunajat engkau, ya azizu man lidzalili wa yuka, ya aziz wa izat yang maha mulia, man lidzalili wa yuka, siapakah tempat bernaung berlindung, siapakah tempat bermohon bagi hamba yang hina dina ini, wa yuka, selainmu Tuhan, selainmu Allah. Kemudian wa idza jalasta ala bisatil ajzi, manakala engkau bersimpuh meringkuk di hamparan ketakberdayaan, wa qulta, untuk kemudian mendoa, untuk kemudian berdoa engkau, ya qadir man lil ajizi ghairuka, wahai zat yang maha mulia, wahai Allah, man lil ajiz ghairuka, siapakah yang peduli, siapakah yang adakah tempat bernaung berlindung, adakah pribadi, pihak yang sanggup menolong lil ajiz, pada orang yang lemah, hamba yang lemah tak berdaya ini, wa iruka, selain engkau. Berikutnya wa idza jalasta ala bisati dha'fi, ini saya baca dari idza jalasta supaya tidak kehilangan konteksnya ya, karena memang cita rasa bahasa Arab dengan bahasa Indonesia beda. Wa idza jalasta ala bisati dha'fi, dan manakala engkau bersimpuh di hamparan kelemahan ketakberdayaan, lebih kurang sama dengan itu, ambil salah satu kata saja. Wa qulta, untuk kemudian bermunajat engkau, ya qawiyyu man lidha'ifi ghairuk, wahai zat yang maha kuat, man lidha'if, siapakah ghairuka, selainmu, siapakah yang mampu menolong, mengulurkan tangan, mengangkat, memuliakan lidha'if, bagi hamba yang lemah ini, ghairuka, selain engkau. Berikutnya wa idza jalasta ala bisatil fakri, manakala engkau bersimpuh, wahai murid, ya kita semua yang dituju ini, meringkuk, bersimpuh, menderum ya, depro itu, ala bisatil fakri, di hamparan di hamparan kefakiran, wal faqoh, dan rasa faqoh atau butuh kepada Allah. Jadi dia berada dalam situasi yang sangat kepepet, situasi yang kacopit, kata anak saya itu, situasi yang kacopit ya, kejepit sudah, tidak ada lagi, dalam situasi yang paling hina-dina, yang paling rendah, yang ditindih, dihimpit oleh berbagai persoalan hidup. Aku untuk kemudian mendoa engkau, ya ghaniyyu man lil fakir wairu. Dan kadang dihadiahkan kemarin ya, fakoh kemarin itu. Kalau fakir ini sehubungan dengan pekerjaan, kalau fakoh sehubungan dengan ujian-ujian. Nanti teman-teman bisa narasikan dengan atau didiskusikan nanti. Ya, fakir ini kalau miskin, contoh sederhana, ada dua ya ilustrasinya, tetapi narasinya sederhana begini. Kalau miskin itu saya punya pendapatan 10.000 dan kebutuhan saya adalah 10.000. Kalau fakir saya punya pendapatan 10.000 tapi kebutuhan saya 20.000. Nah itu dia. Terus katanya Dita yang sudah mulai ngantuk ya, mata dan bibirnya mulai jatuh itu, saya tidak tahu. Pak, kalau fakir asmara minta ke Farid. Itu fakir asmara, fakir pakai data dan lain-lainnya. Tuna asmara, yang penting tidak tuna pustaka saja. Tapi kalau fakoh ya sebenarnya dia mungkin mampu atau orang yang berada, tapi tiba-tiba ada bencana, musibah dan lain-lainnya. Dan ini hanya Allah yang mampu menolong ini, sama dengan apa tadi, haula dan quwata itu, haul dan quwah. Betapa banyak orang yang fisiknya kuat tapi sholat duhur 4 rakaat tidak kuat. Betapa banyak orang yang kaya, punya harta, bergelimang harta kemewahan, tapi dia ke kota amal di masjid saja tidak sempat. Atau tetangganya yang tidak makan atau putus sekolah, dia mengabaikannya. Nah itu dia. Berarti sebenarnya kuat atau ya dilatih memang. Jadi pikiran, hati, perasaan, kesalehan itu seperti otot ya, dilatih. Dan otak seperti itu.
Makanya sedari dulu saya kira Ustadz Nafis masih ingat ya, dari beliau mondok di sini pertama, mungkin belasan tahun silam, itu berulang-ulang kali saya katakan, saya orang yang tidak percaya pada bakat. Yang kita percaya adalah latihan-latihan. Jadi betapa banyak orang yang kelihatannya punya bakat besar ya, tapi dia terjerumus ke narkoba atau ya banyak lah ya, sehingga runtuhlah, jatuhlah harkat martabatnya sebagai manusia atau pribadi yang baik. Yang kita percaya apa? Ya latihan, misalnya sedekah ya dilatih itu. Misalnya ya, kalau contohnya sedekah misalnya. Dan setiap perbuatan baik ini mula-mula menolong diri kita sendiri. Belajar itu yang Anda tolong diri Anda sendiri. Sholat yang Anda tolong, yang Anda selamatkan diri Anda sendiri. Kemudian ngaji atau apa saja. Bahkan menolong orang lain itu hakikatnya menolong diri sendiri. Tapi Allah ini bahasanya santun. Ke kita bahasanya, ayo siapa yang mau menolongku? Intan surullah, kalau kalian menolong Allah. Caranya bagaimana menolong sesama? Itu hakikatnya kita diminta untuk menolong diri kita sendiri. Tapi dia memang bahasanya Rauf ya. Nah kemarin Rauf ini Allah ini sungkan nyuruh kita ibadah kalau Allah tidak kasih kita ijad dan imdad. Jadi Allah banyak anugerahkan, yumiduka kan imdad semua tadi itu. Dengan kuah, dengan apa, aziz dan seterusnya, azun dan azun layafna ada di hikmah yang lain. Nah manakala Allah sudah menganugerahkan banyak sekali anugerahnya, pemberiannya, rezekinya pada kita, dia subhanahu wa ta'ala tidak sungkan minta kita ayo sholat. Bukan pamrih loh ya, bukan. Terserah dia sebenarnya mau apa dan bagaimana. Kita tidak pernah urun rembuk menyumbang satu batu bata untuk pembangunan atau penciptaan alam semesta ini. Tapi dia sungkan nyuruh-nyuruh kita kalau kita belum mampu, belum dikasih fasilitas ya, apa kemudahan, pengetahuan dan lain-lain. Makanya agama adalah sesuatu yang datang kemudian setelah akal. Jadi orang berakal dulu baru beragama. Dan itu dari Nabi Adam itu. Karena memang syaratnya sholat apa semua perintah ibadah kan akil dulu. Jadi kalau tidak mendaya gunakan akalnya mana wajib? Orang gila mana wajib? Tidur sementara tidak wajib. Nah itu dia. Oleh karena itu di sini ya soal kekuatan, kemudian setiap kali kita meringkuk bersimpuh di hadapan Allah, merasa zullun, hina dina, ajzun, tak berdaya, dha'fun, merasa lemah, maka pada saat yang sama Allah menurunkan ausaf rububiyahnya. Qulta ya ghaniyu man lil fakir ghairu. Dan seraya mendoa, ya ghani wahai zat yang maha kaya, tadi diterjemahkan tidak butuh apapun, boleh juga man lil fakiri. Siapakah yang peduli kepada al-fakir, kepada hamba yang fakir ini? Ghairuka, selain kau. Nah, apabila kita jalasta ala bisati dzulli, ala bisati dha'fi, ala bisatil ajzi tadi itu, wajadta, niscaya engkau akan mendapati al-ijabah. Al-ijabah kullaha. Engkau akan mendapati ijabah, bukan kullaha, sorry. Ka'annaha tau'u yadika atau tau'un yadaka. Seolah-olah ijabah itu berada dalam kendalimu, berada dalam kuasamu. Dan cepat tadi ya. Memang sangat cepat itu asrul hasibin ya. Memang sangat cepat Allah itu mengijabah itu. Dan ini memang begini ya, dalam doa ini kan kita ada tata keramanya. Alhamdulillah dulu ya kan. Alhamdulillah. Dan tidak langsung doa, biasanya kita zikir-zikir dulu. Ya zikir, istighfar, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar 33 dan lain-lain. Atau istighosah kalau di kitab pagi dan sore, maghrib dan subuh, untuk kemudian berdoa. Dan doa pun tata keramanya dimulai dengan alhamdulillah. Segala puji bagimu Allah ya. Teramat banyak nikmat yang kau anugerahkan Tuhan, sehingga kalau engkau tidak menganugerahiku saat ini, sudah banyak, sudah tidak terhitung nikmatmu, begitu. Kemudian lantas kita tata kerama yang kedua, berterima kasih pada Nabi. Nabilah yang mengajarkan kita berdoa. Atau jauh lebih penting, Nabilah yang mengajarkan, yang memperkenalkan Allah, agama, memperkenalkan kebaikan, kebenaran, kesalehan kepada kita. Maka tata keramanya kita bersolawat kepada beliau ya, sallallahu alaihi wasallam. Baru nanti setelah itu istighfar dan lain-lain, lalu kita sampaikan hajat kita. Nah, hajatnya seperti yang diharapkan oleh Yusron ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
apa Nur? Misalnya istri yang kedua siapa lah? Mutmainnah ya kan? Waqina adzabannar. Oke. Baru nanti dipungkasi dengan sholawat. Kenapa? Karena ada sabda Nabi, barang siapa bersolawat kepadaku ya, berdoa untuk kemudian diakhiri dengan sholawat kepadaku, faqabuluha hatman, maka terkabulnya doa ini pasti. Dan di Indonesia sholawat ini dijadikan sebagai pengusir tamu atau sebutannya sholawat dongkrak. Habis tahlil, doa-doa, lalu sholawat, pergi semua kan karena dapat berkat. Nah itu dia. Saya kira itu caranya di Indonesia ya. Siapa Ustadz yang meninggal itu orang Madinah yang nikah sama orang Indonesia? Ustadz Jaber ya, Ustadz Jaber itu. Allah yarham ya. Itu ketika beliau pertama kali datang ke Indonesia, ngimamin sholat itu baca Ar-Rahman, suratnya ya. Rokat kedua baca Waqiah itu. Besoknya tidak ada yang jamaah ke beliau lagi itu. Iya kan? Di Indonesia itu kalau bisa kulhu dibagi dua. 2 ayat rokaat pertama, 2 ayat rokaat kedua. Kalau bisa kulhu itu dipartisi, jadi 2 rokaat kalau bisa itu. Kok aneh-aneh sholat di Indonesia ya kan? Nah, tapi bagaimanapun ya Indonesia ini negeri yang dicintai oleh Allah dan Nabi-Nya ya. Kan ada yang amin, nggak jelas sangnya, somot ini. Cuma somotnya tok gerak ini ya. Wali somot ya, oke. Tapi lambat laun akhirnya beliau belajar dan lalu baca surat-surat pendek ya. Nah di sini kalau ada jamaah dari luar ya seperti ngaji apa tadi ya Isa itu, pasti saya baca surat-surat yang pendek. Doa juga enggak panjang-panjang. Ngapain? Ya loh. Panjang kalau daya. Ngapain doa panjang? Maksiat, itu maksiat itu. Doa panjang itu maksiat. Nyusahin makmum. Dosa enggak? Jawab Nur. Dosa makanya. Sudah bismillah, alhamdulillah, sholawat, Rabbana atina ya sudah. Semoga-moga selamat sedoyo, langsung sholawat Al-Fatihah sudah begitu. Itu makmum disusahin ya, dipersulit makmum itu. Akhirnya gerundel itu. Dan ini bukan kata saya, Nur, ini sabda Nabi. Jadi memang kalau imam dibenci makmum, suami dibenci istri, atau istri dibenci oleh anak, atau pemimpin dibenci rakyat, doanya tidak diterima. Ngapain doa 5 menit, iya kan? Anda tahlil ya, mimpin tahlil misalnya di kampung sini, cepat, itu makmum senang. Masyarakatnya itu loh. Kemudian kalau doanya cepat, itu juga mereka lebih senang lagi. Jadi kalau doa lama, aminnya itu sudah amin yang bernada mencibir, amin, amin itu yang terkesan menghina aminnya itu deh. Oh ini Tuhan dihina. Nah ada juga yang di tempat lain ya, yang kita tahlil di tempat lain, atau ada imam tahlil impor lah ya di sini dari kampung selatan datang ke kampung kita sini. Itu kan sudah dapat berkat, sudah dapat piring ya, nasi itu dan nasi. Sudah klotek-klotek, sudah makan semua itu. Lalu yang mimpin tahlil marah. Bukan warung ini ya katanya, kebagian semua. Makan aja marah kata saya. Sedikit-sedikit marah ya. Marah kok cuma sedikit kata saya. Akhirnya ketika saya mimpin tahlil, monggo ya bu yang sudah dapat, monggo langsung makan itu ya. Nah, jadi sudahlah orang yang dipersulit dengan diundang, datang, berdoa ya kan, ngantuk, dibela-belain, meluangkan waktu, makan masih dimarahin. Nah itu dia. Nur itu Nur ya. Kalau mau berdoa panjang sendirian, silahkan 5 jam. Ini tok 5 jam silahkan. Kalau mau sendirian Nabi itu ya, jangan ngajak orang. Jadi perlu diperhatikan doa lama itu maksiat dari doa lama. Sholat lama-lama, kalau jamaah lo ya, pasti makmumnya gerundel itu, pasti. Karena saya pun sering, makanya kita tidak ingin membebani orang lain ya dengan kesalehan itu. Nah kalau mau ya monggo kalau sholat. Dan ini bukan kata saya, memang Nabi pernah menegur salah seorang duta besar yakni Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Beliau adalah orang yang salah satu sahabat cerdas ya, anak muda yang memang didoakan khusus oleh Nabi.
Ketika beliau menjadi guru di Yaman, viral di tengah-tengah masyarakat itu, beliau ngimamin Isya itu rokaat pertama Baqarah, rokaat kedua Alu Imran. Waduh, viral di medsos, di grup WA waktu itu, dipanggil oleh Nabi, kamu bikin fitnah di agama. Kalau sholat sendirian silahkan dihatamkan Quran itu. Tapi kalau berjamaah ya, karena waktu itu belum ada pengeras suara. Ya, belum. Jadi mungkin tujuannya nunggu orang apa. Kita berbaik sangka ya, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, tetapi lama. Nah, ini bikin fitnah kan. Agama ini mempersulit kita. Maka Nabi bersabda, bacalah sabbihisma rabbikal a'la. Itu untuk sahabat Nabi, untuk kita kulhu. Bacalah sabbihisma rabbikal a'la. Ya kan, nah itu dia. Nah, karena ada pengalaman, cerita ini populer ya, ada teman kami ya sama dengan Pak Khalid ya, mondoknya di pondok yang sama. Karena ngimami, dia biasanya malas baca Quran itu, saya tahu betul orangnya ya. Tapi begitu ngimami dia enak-enak macam daya. Lakum dinukum mumaddadah. Salah akhirnya itu. Seharusnya kan lakum dinukum waliyadin. Dan tidak mau dikritik dia. Subhanallah terus saja itu. Coba biasa saja bacanya, macam sehari-hari saja ya, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Sekiranya orang ini makmumnya bisa mendengar dengan baik ya sudah. Atau banyak yang sudah kita kritik, sholat Jumat jangan lama-lama. Karena sholat duhur kan 4, khutbah 2 khutbah itu gantinya 2 rakaat, ya 5 menit saja lah. Itu kritiknya Abed Al-Jabiri ya, salah satunya. Ya ibarat kereta, kebanyakan lokomotif ini kebanyakan beban. Jadi lokomotif tua menarik banyak gerbong, akhirnya apa? Ya lambat jalannya. Ciri-ciri takwa 9, nomor 1, 5 menit. Jadi makmum langsung lihat jam. Waduh, karibet. Begitu kan itu. 8 lagi nih. 40 menit lagi khutbahnya ini. Langsung berhitung dia kan. Dan di Masjid Utara ini pernah ada kejadian. Di Masjid Utara ini pelajaran ya, kalau siapa tahu nanti kalian jadi imam ya. Imam langsung hidup saya itu Pak. Dia imam di depan imam, sudah ada orang imamin, diimamin lagi sama mama di depannya ya. Oke. Itu sampai ada kejadian, kita nggak usah sebut nama ya, ada orang yang khutbah lama, lalu ada Pak Haji berdiri, bukan marah-marah itu, misu-misu langsung pulang. Dan orang ini bukan diejek, jadi malah mendapatkan apresiasi. Jadi Pak Haji tadi itu loh, rupa-rupanya suara beliau mewakili hampir semua jamaah di sana. Baik, kita teruskan ya. Jadi seperti tadi lah. Kemudian seolah-olah ijabah itu dalam kendali kita. Faqauluhu tahaqqaq bi awsafika ila akhirih. Pernyataan musannif atau Imam As-Sakandari dalam tahaqqaq bi awsafika tadi itu, ayo buktikan, nyatakan, upgrade, tingkatkanlah sifat-sifat kehambaanmu atau peribadatan atau ubudiyah ila akhirih munasibun lima dzakarahu minal faqati wal mawahib. Itu paralel dengan hikmah atau yang paparan yang sudah dijelaskan, 5 bagi hikmah sebelumnya atau paparan yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh musannif tadi ya. Minal faqati wal mawahib. Nah, faqah dan mawahib ya terserah, banyak ini. Al-faqatu busutul mawahib, kemudian urudul faqah ayatul muridin ya kan, ada faqah dan mawahib tadi. Kenapa? Li'annal imdada, karena sungguhnya imdad, nikmat pemeliharaan, penjagaan dari Allah itu adalah min jumlatil mawahib, sebagian dari mawahib juga dari Allah. Dan itu bidil wasfillati tahaqqaq tadi, itu berseberangan, bertolak belakang dengan sifat-sifat allati tahaqqaq tadi, yang kau nyatakan, kau tingkatkan, kau realisasikan dengan wasf tadi. Maknanya apa? Kalau semakin kita membuktikan simpuh di hadapan Allah, menyatakan diri kita faqr, maka Allah akan menganugerahkan rina. Dan kalau datang ke manusia sebaliknya, itu sebaliknya. Ini sabda Nabi ya, barang siapa mendatangi orang kaya karena kekayaannya, maknanya karena ia berharap kecipratan itu, ya dengan cara merendahkan diri kepada si kaya tadi itu, maka dia sudah menggadaikan atau kehilangan 2/3 agamanya. Man ata ghaniyan ghinahu zahaba sulusa dinihi.
man ata ghaniyan, barang siapa mendatangi orang kaya lihinahu, semata-mata karena dia kaya dan kita berhormat kepadanya, bersimpuh dan lain-lain, maka zahaba sulusa dinihi, lenyaplah, hilanglah sepertiga agamanya. Kalau hilang sepertiga, dan ini banyak perdebatan orang-orang, sepertiga ini apa maknanya? Jadi kenapa sepertiga? Paham ya? Paham ya sepertiga kenapa ya? Karena rukun agama itu 3, Islam, iman, ihsan. Entah hilang ihsannya, hilang imannya, hilang nauzubillah ya. Pokoknya sepertiganya yang hilang itu. Zahaba sulusa dinihi. Jadi man ata ghaniyan lihinahu, lenyaplah zahaba sulusa begini dinihi. Nah sepertiga ini maknanya kenapa? Ya karena rukun agama 3, Islam, iman, ihsan. Apakah Islamnya hilang sepertiga, imannya hilang sepertiga, ihsannya hilang sepertiga, terserah tafsirnya bagaimana itu. Tapi yang jelas sepertiga. Ya bagaimana kalau ini hilang? Apa tripod ini kan disebut tripod kan karena maman, ya kan? Kalau hilang 1 kaki ya sudah roboh dia. Memang 3 itu kok menyangganya itu. Kalau 4 mungkin 4 kursi macam ini ya, 1 kursi dengan 4 kaki, hilang 1 kaki mungkin masih berdiri ya. Tapi kalau 3 hilang 1 ya roboh. Nah oleh karena itu ya nantilah dalam bermasyarakat atau kita biasanya akan ketemu dengan orang kaya. Tamu kalau dia kaya dihormati ya. Begitu orang miskin itu udah duduk bawa pisang sana, bisa begitu ya. Dan lain-lain. Biasanya kita demikian. Atau kita menjadi panitia penyelenggara pengajian. Wah begitu orang kaya yang datang, jempolnya diputar 3 kali. Apa gini-gini. Tapi begitu orang miskin ya suruh dicari sana lah. Duduk buah pisang apa terserah, begitu. Padahal mereka semua adalah sama ya di hadapan Allah. Saya kira demikian. Jadi kita membuktikan ini rumusnya begini tadi, ubudiyah kita. Untuk supaya Allah anugerahkan rububiyahnya, kita tingkatkan ubudiyah kita. Karena imdad ini robba kan, robba yurabbi, memelihara, menjaga, mendidik, mengasihi. Nah ini kita tingkatkan fakir apa. Dan ini saya kira teman-teman di pesantren ini momen paling tepat untuk meningkatkan fakir ya. Kita lemah dan lain-lain di hadapan Allah itu. Dan biasanya apa ya, kenapa contohnya menikah ya, karena Ustadz Hasani, Ustadz Nafis tidak lama lagi. Tapi memang dalam berkeluarga, berumah tangga, makanya di pondok ini simulasi kalian bermasyarakat yang nanti kehidupan nyata, di kehidupan nyata Anda tidak kaget lagi. Jadi karena sudah dilatih di sini, sudah mulai bermasyarakat ya kan. Kan Anda ketemu lurah di masyarakat itu jarang-jarang ya kan, tapi di pondok ketemu lurah tiap hari ya kan. Nah yang dulu kan ada kamar di atas, masih ingat ya Ustaz Falah ya, namanya kamar telur. Piye kabari lur, telur ya kan. Pindah ke bawah masih telur juga ya, tapi sudah dibungkus sekarang telurnya itu udah. Artinya seolah-olah sang empunya telur berkata, mulai sekarang telurku haram buat kalian. Nah begitu. Tapi kalau mau boleh juga. Baik demikian, bismillah, ini kita sudah dapat pengetahuan baru. Semoga barokahnya yang memasakkan dari ini kita tingkatkan ausoful ubudiyah. Zullun, fakrun, ada 4 tadi, zullun, fakrun, ajzun, dhafun. Yang dengan itu Allah akan anugerahkan, dari zullun kita mendapat izzun, aziz. Kemudian dari dhafun Allah akan menguatkan kita, dari fakrun Allah akan menganugerahi kekayaan bagi kita. Dan Nabi mengingatkan innamal ghina ghinan nafas. Kaya itu kaya hati sebenarnya. Mungkin dia tidak punya uang, tapi dia mampu bersedekah, kan aneh itu. Kekuatan ya jasmani rohani, mungkin fisik kita tidak terlalu kuat, tapi beribadah, berbuat baik, derma bakti dia kuat. Dan ini sebenarnya dilatih ya, seperti otot tadi itu loh, dilatih itu. Nah kata kuncinya ada di latihan atau di riyadhah semua. Allahu a'lam bishawab.